Di Indonesia, PS2 merupakan konsol game yang dapat kita jumpai di setiap tempat. Konsol ini telah menjadi primadona gamer Indonesia yang tidak terlupakan, dari mulai anak kecil hingga orang dewasa. Ya, PS2 merupakan konsol generasi 6 paling sukses dan mengubah wajah dunia game pada masanya hingga sekarang. Game-game PS2, baik first party maupun third party, menyuguhkan para gamer ke pengalaman yang spektakuler. Dari banyaknya game PS2, ada beberapa game populer yang memang selalu dapat kita temukan di setiap rentalan konsol PS2. Mau tahu game apa sajakah itu? Berikut ini ada 10 game yang wajib ada di rental PlayStation 2. Grand Theft Auto San Andreas. Kalian seorang gamer rentalan? Jika iya, pasti familiar dong dengan game Grand Theft Auto San Andreas. Bahkan hampir di semua tempat rental, game ini selalu ada peminatnya. Game besutan dari Rockstar Games ini merupakan game PS2 terbaik sepanjang masa. Cerita, gameplay yang cair, atmosfer, hingga fiturnya membuat gamer seluruh dunia termasuk Indonesia sangatlah antusias serta enjoy dalam memainkan game open world yang satu ini. Game ini bercerita tentang geng Grove Street Families dengan sang protagonis Kurt Johnson atau CJ yang mendapatkan berbagai masalah, mulai dari ibunya yang telah meninggal, dihadang polisi korup, hingga bertempur melawan kelompok geng Bellas in Vegas yang akan mengisi petualangan sang karakter utama. Yang terseru dari game ini adalah cheat-cheat yang akan memudahkan pemainnya dalam menyelesaikan misi-misi dari game, dimulai dari tank, paket senjata, hingga mobil terbang. Guitar Hero The Second. Banyak gamer Indonesia yang suka dengan game ini, khususnya mabar bersama teman-teman karena ingin uji ketepatan serta kecepatan menekan tombol yang ada pada stick. Sesuai dengan temanya, game beraliran musik ini menyajikan lagu-lagu rock yang mendunia. Ditambah dengan pilihan difficulty yang sesuai dengan playstyle dari setiap gamer, membuat game ini sering digemari saat bermain PS2. Secara keseluruhan, gameplaynya sangat sederhana dan tidak terlalu kompleks. Kamu hanya perlu menekan 5 tombol fret dengan warna berbeda. Tapi, tantangan untuk mengeksekusi combo sempurna dan kecepatan tangan dalam menekan tombol fret di sini benar-benar sangat diuji. Lalu bagaimana dengan koleksi lagunya sendiri? Jawabannya adalah sangat bebas dan bervariasi. Tidak hanya lagu hits dari band rock terkenal seperti Avenged Sevenfold dan Green Day saja yang menjadi pilihan favorit, tapi beberapa rental PlayStation di Indonesia dulunya juga menambahkan banyak lagu band lokal di dalamnya. Tidak peduli rental PlayStation manapun yang kamu datangi saat masa kecil dulu, Guitar Hero Second pasti adalah salah satu game yang paling banyak dimainkan dan menjadi favorit. Konsep sederhana, namun kebebasan untuk menikmati lagu dalam format yang lebih memompa adrenalin adalah kelebihan utama dari game ini. Resident Evil 4. Memasuki posisi ketiga, ada game yang kami yakin sudah banyak yang memainkan dan tentu judulnya sudah sangat populer. Apalagi kalau bukan Resident Evil 4. Menjadi sebuah primadonanya Capcom, Resident Evil 4 merupakan perpaduan action dan horor yang terpoles seimbang dalam gamenya. Atmosfer gelap, soundtrack musuh dan bos yang khas, sekaligus memorable characters, menjadikan game horor ini banyak difavoritkan oleh gamer Indonesia sekaligus dunia. Bercerita di tahun 2004, Leon S. Kennedy ditugaskan oleh Presiden Amerika untuk mencari Ashley, putri dari sang presiden, di suatu tempat terpencil di Spanyol. Dalam perjalanannya, ia dihadang suatu sekte agama rahasia yang bernama Los Illuminados yang bertujuan menguasai dunia dengan parasit Las Plagas. Game ini menyajikan upgrade dan senjata yang gila. Additional content berupa separate ways, mercenaries, hingga lainnya menyerukan isi dari semua game ini. Apalagi jika kita memainkan game ini dan menamatkannya, kita bisa membuka senjata baru dalam mode unlimited atau peluru tak terbatas. Nah, makanya banyak orang berlomba-lomba memainkan Resident Evil 4 ini dan menamatkannya untuk mendapatkan senjata dan kostum yang menarik. Game bergenre petualangan dan horor ini layak kamu mainkan karena juga sangat menegangkan dan mendebarkan, terutama jika kamu belum pernah menamatkannya. God of War The Second menjadi salah satu seri game tersadis. God of War mampu memberikan pengalaman seru tentang petualangan seorang dewa sekaligus warrior pemarah.
God of War 1 dan 2 merupakan sebuah magnum opus yang menjadikan PS2 sebagai salah satu konsol terlaris di dunia. Kedua game ini menjelaskan tentang Kratos sang panglima Sparta yang dimulai dengan tugas menghancurkan dewa perang Ares hingga pengkhianatan oleh raja para dewa Yunani Zeus sampai titik ia akan membalas dendam. Gameplay yang fast-paced, juga musuh yang bervariasi, dimulai dari attack sampai ras-ras mitologi Yunani seperti Minotaur, Medusa, dan Satyr. Dalam game ini, kalian bisa mengeksekusi musuh kalian habis-habisan dengan execution serta senjata-senjata yang beragam. Puzzle-puzzle dalam game ini juga membuat otak kita relaxing setelah melawan musuh-musuh yang banyak. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Fight 5 berasal dari anime atau manga karya Masashi Kishimoto. Game berjenis RPG dan fighting hybrid ini menyuguhkan para fans anime terkenal. Banyak karakter dari dunia Naruto yang bisa dimainkan bersama teman-teman. Bahkan, ada pilihan partner yang bisa dipilih secara bebas dan mempengaruhi skill maupun ability karakter yang kalian mainkan saat melawan player lainnya. Diambil dari series Naruto Shippuden, kita bermain menggunakan karakter Naruto dan kawan-kawannya untuk berpetualang berdasarkan cerita anime maupun manganya. Kelompok Akatsuki, Orochimaru, dan berpindahnya Sasuke dijelaskan di game ini secara jelas dan mendalam. Black, lupakan sejenak aib buruknya EA. Sebelumnya, EA sempat merilis game FPS terkenalnya dengan grafis yang paling baik dibandingkan dengan semua game yang ada di konsol PS2. Apalagi kalau bukan Black, dikenal sebagai gun porn, maksudnya spamming senjata oleh developernya, yaitu Criterion Games. Black menekankan suara senjata hingga destructive environment yang dinamis, sehingga game ini agak mengacu ke fast pace karena tempat berlindungmu bisa dihancurkan bahkan menjadi sebuah ciuman kematian untukmu jika terlalu lama camping. Musuh-musuh yang banyak sekaligus memiliki senjata yang powerful akan membuat adrenalinmu terpacu untuk menghabisi semua musuh yang menghalangimu. Bukan itu saja, ada setiap bagian level di mana kalian harus membunuh musuh secara diam-diam agar chaos yang terjadi serasa mudah. Nah, game ini sendiri menceritakan tentang seorang agen CIA bernama Killer J yang ditugaskan untuk menangkap orang-orang penting dari organisasi teroris yang bernama Seven Wave, beserta pimpinannya Lennox. Karena fitur-fiturnya yang dinamis, game FPS masokis ini bisa menjadi hiburan yang seru bagi yang ingin mengalami serunya aksi ala Michael Bay. Mortal Kombat Shaolin Monks hadir sebagai game fighting klasik yang khas dengan unsur brutal. Mortal Kombat sudah berkembang menjadi sebuah franchise besar yang juga mendapatkan adaptasi film. Sejak kemunculan konsol generasi baru PlayStation 2 di awal tahun 2000, beberapa developer, termasuk Midway Games, tidak ingin melewatkan kesempatan untuk memanfaatkan aset teknologi yang lebih canggih. Disinilah Mortal Kombat Shaolin Monks akhirnya terlahir. Resmi dirilis untuk PlayStation 2 pada tahun 2005 lalu, Mortal Kombat Shaolin Monks adalah game beat 'em up yang menawarkan gameplay paling revolusioner dari semua Mortal Kombat bahkan hingga sekarang. Game ini membawa pemain dalam sebuah petualangan antara sang karakter utama Liu Kang dan Kung Lao. Menariknya, kamu bisa mengajak satu teman lainnya untuk memainkan mode single player atau co-op. Saat era PlayStation 2 dulu masih berjaya, mungkin ini adalah salah satu game yang menawarkan pengalaman bermain paling seru. Tidak hanya memungkinkan kamu untuk bermain dengan satu teman lainnya yang menyelesaikan jalan cerita, variasi combo dan tag team yang sempurna juga bisa dibentuk dengan mudahnya. Banyak elemen yang berubah, tapi gerakan khusus fatality dan brutality pastinya tidak akan dilupakan begitu saja. Kualitas AI musuh, terutama boss dalam Shaolin Monks, patut diacungi jempol, karena kamu tidak akan mendapatkan momen untuk menghela nafas dengan lega dalam situasi apapun. Downhill resmi dirilis untuk PlayStation 2 pada tahun 2003 lalu. Downhill Domination adalah game balapan sepeda gunung yang juga menghadirkan elemen kekerasan fisik di dalamnya. Menawarkan karir mode yang terkesan cukup sederhana, kamu akan dibawa dalam sebuah perlombaan balap paling brutal yang pernah ada dalam sejarah olahraga sepeda gunung. Bagaimana tidak, menuruni bukit terjal yang memiliki banyak rintangan berbahaya dan ancaman hewan buas, sampai serangan fisik dari pemain lain yang dapat menjatuhkan karaktermu ke dalam jurang terjal. Setiap lintasan balapan hadir dengan berbagai tantangan dan kondisi lingkungan berbeda. Walaupun sebagian besar lintasannya didesain linier, tapi ada banyak sekali jalan pintas dan rute baru yang bisa kamu temukan di setiap sudutnya.
Selain berfokus untuk mendapatkan posisi pertama dan menghindari berbagai ancaman, dalam game ini kamu juga dapat mengeksplorasi berbagai gaya freestyle. Walaupun sudah dirilis selama lebih dari 1 dekade yang lalu, pesona Downhill Domination sebagai salah satu game racing paling seru masih tidak tergantikan. Kamu akan merasakan sensasi adiktif dari gameplay yang sangat seru. Apalagi jika kamu bermain bersama teman, pengalaman bermain pastinya akan jauh lebih menyenangkan. Sengoku Basara 2 Heroes. Perkembangan genre Musou memang tidak lepas dari peran franchise Dynasty Warriors andalan Koei Tecmo. Walaupun posisinya cukup kokoh, bukan berarti tidak ada pesaing yang bisa mengunggulinya. Kebanyakan developer memang hanya menggunakan genre Musou sebagai eksperimen dan bukannya fokus utama. Tapi Capcom justru menawarkan sebuah franchise game Musou fenomenal lewat seri Sengoku Basara. Kebanyakan gamer tanah air mungkin baru pertama kali mengenal franchise ini lewat game Musou PlayStation 2 yang berjudul Sengoku Basara 2 Heroes. Mengambil tema pada masa Jepang kuno, sebagian besar karakternya juga diadaptasi dari tokoh sejarah di dunia nyata. Penyampaian jalan ceritanya tidak berbeda jauh dengan Dynasty Warriors, di mana setiap karakter memiliki latar belakang dan tujuan masing-masing untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan klan. Namun untuk Sengoku Basara, pengalaman yang didapat lebih mirip saat kamu menonton seri anime. Dari sisi gameplay, tidak perlu diragukan lagi kalau Sengoku Basara 2 Heroes terasa jauh lebih superior. Setiap karakter memiliki gaya bertarung dan efektivitas berbeda saat berhadapan dengan pasukan musuh, termasuk juga saat dihadapkan dengan boss battle yang menantang dan dramatis. Mengembangkan sebuah franchise game Musou yang memiliki pesaing berpengalaman dan populer memang bukan keputusan mudah. Tapi Capcom tanpa ragu melahirkan Sengoku Basara yang berhasil merebut hati banyak fans di seluruh dunia. Pencapaian yang patut diapresiasi, apalagi melihat statusnya sebagai franchise eksklusif yang hanya dirilis di Jepang. Jika kamu termasuk salah satu gamer veteran yang dulunya suka menghabiskan waktu di rental PlayStation 2, Sengoku Basara 2 Heroes pasti termasuk salah satu game yang tidak lepas dari perhatian. Tekken 5. Sejak kemunculannya pada PlayStation generasi pertama, game yang satu ini memang telah mencuri perhatian para pecinta head-to-head fighting game yang ada di seluruh dunia. Tekken 5 sendiri dirilis tahun 2005 oleh developer asal Jepang yakni Namco. Pada konsol game PS2 sendiri, game ikonik yang satu ini semakin menunjukkan keseriusannya dengan menampilkan visual grafis yang semakin lebih baik. Selain itu, game ini juga memiliki gaya pertarungan yang lebih beragam dengan combo-combo dari setiap karakter yang mampu memberikan damage yang signifikan, serta menyajikan banyak fitur baru seperti customization fighter, arcade, Devil Within, hingga bonus game lawas dari Namco yang membuat game ini betah untuk dimainkan baik sendirian maupun bersama teman-teman. Tekken 5 memang telah berhasil menciptakan keseruan saat bermain, sehingga pantas bila game yang digawangi Jin Kazama sebagai ikonnya ini menjadi game fighting terbaik PS2 yang pernah ada. Well, itulah tadi 10 game PS2 yang wajib ada di rental. PS2 masih dianggap sebagai salah satu konsol terbaik sepanjang masa. Dari list ini, apa saja game PS2 favorit kalian? Komen di bawah ya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua tentang dunia game. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye!